Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan online di mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini lebih sehat, lebih kuat, dan pastinya lebih bahagia ya teman-teman semuanya. Insya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep manusia. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman eh, tidak kalah ya mengikuti perkembangan berita terkini tentang COVID Corona, COVID-19. Eh, Mungkin banyak yang merasakan cemas, juga mungkin ada juga yang stres, bukan karena COVID-nya, tapi karena hal lain. Salah satunya adalah perubahan di mata kuliah dari pertemuan tatap muka menjadi online ini. Namun saya berharap uh, kecemasan ataupun perubahan ini tidak berlangsung lama karena ketika kita stres itu akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana konsep manusia karena kita sebagai manusia itu unik gitu ya, antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Dan ketika menghadapi proses perubahan yang mendadak seperti sekarang ini, butuh sekali kesigapan, butuh sekali pemahaman terhadap situasi yang terjadi. Oke, tidak lama, saya akan langsung membahas. Kita mulai dari slide pertama ya. Oke, konsep manusia. Manusia disebut sebagai makhluk holistik ya, makhluk holistik. Ada yang masih ingat konsep makhluk holistik? Holistik itu artinya menyeluruh ya. Holistik menyeluruh. Jadi manusia itu dibilang holistik itu tidak hanya dari satu bagian, tetapi mulai dari jiwa dan raga, bio, psiko, sosio, spiritual ya. Dan ini saling berhubungan. Kemudian ada yang menyebut manusia itu sebagai sistem ya. Sistem itu layaknya sistem, ada banyak sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem, kalau dilihat dari fisiologisnya, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, sistem perkemihan, sistem saraf dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, untuk mengingat ini teman-teman bisa ingat buka lagi mata kuliah fisiologi, patofisiologi manusia ya. Itu sudah dibahas di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas manusia sebagai makhluk holistik. Disebut makhluk holistik karena yang pertama ada unsur biologis. Apa saja yang termasuk unsur biologis? Yang pertama, manusia merupakan suatu susunan sistem organ tubuh, ya. Di dalamnya tidak hanya organ jantung, ya, ada paru-paru, ada ginjal, dengan fungsinya masing-masing, ya. Dan semuanya bergerak atau melakukan tugasnya sesuai dengan kodratnya ya. Ini Masya Allah, jadi karunia Tuhan yang luar biasa buat kita karena tanpa kita perintah organ-organ ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik ya. Kita harus bersyukur karena kita bisa bayangkan kan kalau misalnya semua yang ada di sistem tubuh kita harus kita perintahkan satu-satu. Hei ginjal, ayo keluarkan air seninya. Hei jantung, ayo berdetak. Wah, kayaknya repot sekali ya. Nah, oleh karenanya semoga dengan kita semakin paham bahwa tubuh kita sebagai manusia itu terdiri dari banyak sistem organ yang semuanya saling bersinergi, bekerja sama, tidak ada yang saling mengalahkan. Itu luar biasa ya, rasa bersyukurnya. Oke. Kemudian unsur biologis yang kedua, mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidup ya, mempertahankan hidup. Contohnya, biasanya kalau lapar yang bunyi apanya ya? Nah, perutnya ngasih kode gitu ya. Ngasih kode gitu. Aku lapar nih. Nah,
Mungkin seperti itu ya. Atau misalnya ketika, sudah lama nggak minum, haus rasanya. Nah, itu biasanya respon tubuh kita itu memberikan, respon yang, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, yang C, tidak terlepas dari hukum alam. Ya, hukum alam. Contohnya bagaimana? Hukum alam, kadangkala sebagai manusia itu, kita melihat misalnya begitu bangun pagi gitu ya, bangun pagi karena semalaman sudah tidur, fungsi pencernaan juga sudah, melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, pagi-pagi itu tuh ada rangsang apa tuh, nah, biasanya teman-teman langsung pengen ke belakang ya, dan sebagainya. Nah, itu tidak terlepas dari hukum alam. Terus, misalnya kalau naik gunung, kan dingin, dingin biasanya pengennya pipis gitu ya, pengennya, mau PAK dan sebagainya, itu juga termasuk unsur biologis ya. Oke, kemudian unsur psikologis. Yang kedua unsur psikologis, manusia mempunyai struktur kepribadian ya. Struktur kepribadian ini masing-masing individu berbeda ya. Eee, Pernah dengar tipe kepribadian melankolis, pragmatis, ya dan yang lainnya ya, melankolis, pragmatis, kemudian, apalagi ya, nah itu yang pernah dites di psikologi ya. Nah itu menandakan ada orang-orang yang misalnya baperan, mudah nangis, tapi ada juga yang cuek dan sebagainya. Nah itu karena setiap orang punya struktur pribadinya masing-masing. Dan itu tidak sama satu sama lain. Kemudian yang kedua, yang termasuk unsur psikologis adalah tingkah laku manusia merupakan manifestasi kejiwaan. Ya, manifestasi kejiwaan. Misalnya ada orang yang sedang banyak masalah. Nah, perilakunya menunjukkan tergesa-gesa, ya, ngomongnya cepat, kemudian bisa jadi marah dan sebagainya. Itu karena di dalam jiwanya terjadi sesuatu. Nah, manusia sebagai unsur psikologis itu punya ciri khas. Kita bisa mengidentifikasi dari tingkah lakunya, manakala dia sedang mengalami sesuatu secara psikologis. Berikutnya, mempunyai daya pikir dan kecerdasan. Nah, daya pikir dan kecerdasan ini juga sebuah karunia yang harus selalu kita syukuri ya. Apalagi teman-teman yang mungkin Allah berikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di akademik keperawatan, ya pastinya bukan sebuah hal yang mudah karena tidak semua bisa kuliah di bidang ini. Nah, kita di sini banyak dituntut untuk berpikir ya, menggunakan logika, menggunakan analisa ya. Nah, semua yang kita lakukan, kita gunakan itu adalah termasuk unsur psikologis ya. Berikutnya mempunyai kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis itu apa? Nah, kalau nanti kita akan bahas di kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan psikologis, contohnya kebutuhan disayang ya, mencintai, dicintai ya, kebutuhan untuk memberikan, perhatian pada orang lain, empati dan sebagainya. Karena, sekali lagi unsur-unsur ini akan saling terkait dengan unsur yang lain. Oke, baik, saya lanjut. Selanjutnya unsur sosial. Nah ini, nantinya juga akan bersambung dengan unsur psikologis yang tadi kita bahas, yang termasuk unsur sosial. Yang pertama, manusia perlu hidup dengan orang lain dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, teman-teman di sini kan nggak mungkin ya semuanya pakai seragam itu harus jahit sendiri gitu. Ya kecuali ibunya mungkin, nah itu kan juga butuh penjahit ya. Itu berarti kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian sistem sosial mudah dipengaruhi kebudayaan. Nah, ada orang yang karena sudah saking lamanya terbiasa, misalnya maaf kalau yang di desa gitu ya, belum tahu pola hidup sehat. Ada yang buang air besar itu di sungai. Nah, itu karena budaya. Misalnya di situ
nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya buat, buang buang air besar di sungai. Nah, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Beda lagi kalau orang kota, kayaknya nggak mungkin ya, sudah tidak ada yang seperti itu. Itu berarti menunjukkan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh budaya, oleh kultur yang ada di lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai unsur sosial dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, tadi penjelasannya hampir sama ya. Lingkungan sosial dan beradaptasi dengan lingkungan. Teman-teman yang misalnya dari luar Jawa, ketika masuk ke sini ya mungkin harus beradaptasi dengan cuaca, dengan rasa makanan yang mungkin berbeda, bahkan sampai bentuknya atau apapun gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kalau mau bertahan hidup di sini, teman-teman harus berusaha beradaptasi, harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal sekarang. Kemudian unsur sosial yang keempat, dalam sistem sosial, manusia dituntut untuk bertingkah laku sesuai harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, bahasa pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, saya setuju sekali dengan ungkapan ini bahwa ketika kita berada di suatu tempat, hendaklah kita mengikuti adat kebiasaan di tempat itu. Ya, selagi itu tidak bertentangan dengan nilai dan pemahaman kita dengan nilai-nilai yang kita anut ya, kita harus tetap menghormati ya. Misalnya nanti suatu saat teman-teman praktek di mana gitu ya, di luar Purwokerto, dan di situ ada budaya-budaya yang mungkin asing bagi kalian. Selagi budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan, prinsip pribadi, it's okay ya. Cobalah untuk memenuhi tuntutan di mana kalian berada. Berikutnya yang tak kalah penting dari 3 unsur sebelumnya adalah unsur spiritual. Nah, unsur spiritual ini banyak karena kasat mata, ini menjadi unsur yang memang jika dijelaskan dengan kata-kata mungkin agak sulit, tetapi sebenarnya unsur spiritual ini bisa kita rasakan. Contohnya, unsur kespiritual manusia, kita mempunyai keyakinan mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya zat yang mengatur segalanya, ya, mengatur kehidupan kita. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya misalnya ketika ada yang jatuh gitu ya, atau misalnya melihat sesuatu yang menakjubkan, ya Allah gitu ya, menyebut nama Tuhan gitu ya. Ini berarti kita meyakini ada sesuatu di luar diri kita yang berkuasa atas semuanya, tidak hanya atas diri kita, tapi juga alam semesta ini. Nah, unsur spiritual yang kedua, bahwa manusia memiliki pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini penting untuk kemudian dipelajari karena nantinya teman-teman juga akan berhadapan dengan manusia yang lain. Ya, siapa dia? Ya, dia adalah pasien kita. Pasien kita pasti mempunyai unsur spiritual. Ya, saya pernah menemui pasien yang dia tidak mau membuka auratnya karena bagi dia walaupun sakit auratnya tetap harus ditutup. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pandangan hidupnya yang seperti itu? It's okay kalau itu memang tidak mengganggu tidak berpengaruh terhadap kondisi fisiknya ya, terhadap proses penyembuhannya selama dalam perawatan, ya kita wajib hormati itu. Kemudian yang keempat, mempunyai semangat hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Ya. Nah, bicara ini nanti mungkin di keperawatan jiwa akan banyak dibahas bagaimana seorang itu yang punya jiwa yang sehat, dia akan mampu menggerakkan semua komponen dalam dirinya. Ya, ketika ada orang sakit parah, tetapi kemudian dia dikasih motivasi, dikasih semangat dan sebagainya, alhasil dia mau merubah semua sifat
sifat-sifatnya, merubah kebiasaan buruknya sampai akhirnya dia mencapai kesembuhan. Nah, ini sesuatu yang memang ada dalam setiap jiwa manusia. Oleh karenanya, nantinya ketika teman-teman berhadapan dengan pasien, coba ya, jangan hanya melihat pasien dari sisi kebutuhan fisiknya saja, tapi coba pagi-pagi ketemu pasien, teman-teman senyum, menyapa dengan ramah, tidak hanya pasiennya, tapi juga keluarganya. Wah, itu pasti pasiennya senang sekali, ya. Dan itu secara tidak langsung akan memberikan kebutuhan spiritual, memberikan semangat hidup buat si pasien, ya. Dengan begitu harapannya pasiennya akan cepat untuk sehat kembali. Oke. Nah, selanjutnya, manusia sebagai sistem terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan secara terintegrasi untuk membentuk sistem total meliputi biologis, psikologis, dan sosial. Dan untuk itu, manusia terbagi menjadi dua, sistem adaptif dan sistem personal, interpersonal, dan sosial. Oke, kita bahas manusia sebagai sistem adaptif. Disebut sebagai sistem adaptif adalah ketika beradaptasi secara secara fisiologis, maaf. Ya, adaptasi fisiologis ini bentuk penyesuaian tubuh secara fisiologis untuk mempertahankan keseimbangannya dari berbagai faktor pengganggu. Contoh khasnya, manakala ada nyeri ya, nyeri dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa baca lagi di mata kuliah KDM ya. Masih ingat lokal adaptasi sindrom, general adaptasi sindrom. Nah, fungsi ini akan berfungsi ketika manusia disebut sebagai sistem adaptif. Kemudian adaptasi psikologis adalah bentuk penyesuaian tubuh secara psikologis terhadap stresor dengan membangun mekanisme pertahanan diri agar dapat bertahan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh, misalnya ketika seseorang menghadapi sebuah kejadian yang akhirnya membuat dia kehilangan, misalnya kehilangan uang, kehilangan benda berharga. Nah, apa yang terjadi? Nah, responnya masing-masing orang berbeda. Ketika ada orang yang pernah mengalami kehilangan sesuatu yang lebih besar, misalnya pernah kehilangan orang yang dicintai, habis itu dia kehilangan laptop, kehilangan motor, itu rasanya akan berbeda karena pengalaman sudah membentuk adaptasi psikologisnya ini menjadi orang ini tidak akan terlalu larut dengan kondisi psikologisnya yang berubah, ya. Jadi mungkin karena dia pernah mengalami sesuatu yang lebih besar, ya, lebih terasa dibanding ketika kehilangan benda, ya, benda berharga misalnya. Berikutnya manusia sebagai sistem personal, interpersonal, dan sosial. Sebagai sistem personal, contoh di sini adalah tenaga kesehatan harus memahami tentang konsep diri, persepsi, serta pertumbuhan dan perkembangan. Ya, nah, teman-teman semua adalah calon-calon tenaga kesehatan. Ya, pastinya harus tahu konsep dirinya. Konsep diri itu terdiri dari apa saja? Ya, ada apa? Ya, ada gambaran diri, ada identitas diri, ada harga diri, ada peran, dan ada ideal diri. Nah, kelima komponen konsep diri ini harus melekat dan harus dikenali oleh setiap orang, termasuk teman-teman semua, ya. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan dirinya, bagaimana seseorang bisa bertumbuh dan berkembang manakala dia tidak mengetahui konsep dirinya, ya. Nah, kalau seperti itu, nah nanti akibatnya akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Kemudian sistem interpersonal. Tenaga kesehatan harus mengerti tentang konsep interaksi sosial serta memahami apa perannya dalam sistem itu, ya. Begitu juga peran dalam komunikasi.
ya. Untuk menjelaskan ini saya ambil contoh sekarang ini misalnya dalam kondisi wabah corona ya, tenaga kesehatan harus tahu, harus mengerti kondisi dia ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini tidak memungkinkan untuk berhubungan secara sosial. Bahkan banyak perawat yang harus standby di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa manusia sebagai sistem interpersonal juga harus mengikuti apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Kemudian mampu berkomunikasi untuk memberikan pendidikan pada orang lain, terutama pasien. Berikutnya, sistem sosial. Tenaga kesehatan harus mengerti tentang konsep pengorganisasian kekuatan, otoritas, atau tindakan mandiri sesuai tugasnya yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat. Ini pastinya didasarkan pada pengalaman, ya, pengalaman ketika dia di pendidikan, kemudian nanti lulus bekerja dan sebagainya. Nah, teman-teman yang masih dalam kondisi pendidikan dalam rentang pendidikan seperti sekarang ini pastinya harus terus belajar bagaimana mengetahui konsep-konsep pengorganisasian, bagaimana mengetahui otoritas, tindakan dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya bicara tentang konsep manusia, kita juga tidak akan terlepas dari konsep homeostatis, ya. Nah, apa itu homeostatis? Nah, homeostatis adalah suatu proses pemeliharaan stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi secara terus-menerus. Kita pastinya tahu bahwa lingkungan kita tidak akan stagnan, pasti akan terus kembang, terus berubah, ya. Kemarin kita masih santai, belum ada corona, tapi sekarang ya kita mau tidak mau kita harus beradaptasi, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Itu merupakan salah satu mekanisme coping ya kalau saya bilang, mekanisme homeostatis, bagaimana memelihara stabilitas kita, memelihara keseimbangan tubuh kita agar tetap sehat, agar tetap bisa beraktivitas secara normal meskipun ruang geraknya mungkin kita akan lebih terbatas dari sebelumnya. Homeostatis, ada homeostatis fisiologis dan psikologis. Dua unsur ini harus saling berkolaborasi, harus saling seimbang satu sama lain. Homeostatis fisiologis dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom. Contohnya yang pertama pengaturan diri. Ini terjadi otomatis pada orang yang sehat, ya. Ya, orang yang sehat bisa melakukan apapun sendiri. Bedanya kalau dengan orang yang sakit mungkin dia butuh bantuan. Nah, ketika masih sehat, manusia ini bisa mengontrol dirinya. Oh, pagi harus sarapan, makan apa ya? Pagi makan buah, kemudian nanti minum vitamin dan sebagainya. Itu termasuk pengaturan diri yang nantinya akan berhubungan dengan sistem endokrin dan otonom. Kemudian yang kedua, kompensasi. Nah, kompensasi ini dalam tubuh kita sebagai manusia. Contoh paling ringan itu ketika kita berkeringat, ya. Nah, ternyata ketika kita berkeringat itu merupakan salah satu mekanisme kita untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh kita, ya. Nah, cuma ada beberapa orang yang misalnya ketika berkeringat banyak, dia akan menimbulkan bau tidak sedap dan sebagainya. Nah, ini masing-masing orang pasti berbeda karena sekali lagi ada sistem endokrin dan saraf otonom yang juga terpengaruh oleh faktor yang lainnya. Berikutnya ada umpan balik negatif. Mekanisme umpan balik negatif ini terjadi manakala mekanisme umpan balik ini berfungsi untuk menyeimbangkan apa yang terjadi, ya. Contohnya misalnya ketika demam, ya, ketika demam sekarang ini disarankannya apa? Dikompres hangat. Nah, ini karena tubuh memberikan respon. Kalau dulu kan sebelum sebelum ditemukan teori baru, orang kalau sakit dikompresnya pakai air es. Nah, ternyata setelah banyak penelitian dan sebagainya,
oh ada respon balik negatif ya yang terjadi manakala dikompres dingin. Oleh karenanya di homeostatis fisiologis ini ya dibahas juga bagaimana caranya tubuh kita itu berespon umpan balik negatif ini. Berikutnya umpan balik positif. Ya, umpan balik positif ini contohnya untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Ya, kalau sedang berada di dataran tinggi, ya kita kedinginan. Nah, umpan balik positifnya adalah kita sering PAK, ya kita sering PAK. Atau misalnya contohnya pada saat hipoksia, ya pastinya tubuh memberikan umpan balik positif dengan peningkatan nadi, ya nadinya jadi cepat dan sebagainya karena paru-paru kekurangan oksigen. Nah ini penjelasan ini di mata kuliah patofisiologi juga bisa didapatkan. Selanjutnya homeostatis psikologis. Unsur psikologis ini berfokus pada keseimbangan emosi dan kesejahteraan mental. Ya, jadi barang siapa yang bisa menyeimbangkan emosinya, ya, niscaya dia akan lebih bahagia, dia akan lebih sejahtera secara mental, ya. Meskipun dalam kondisi misal seperti sekarang, ya, wabah corona di mana-mana. Tapi ini kita harus berusaha menyeimbangkan emosi, tidak mudah panik, tidak mudah cemas ya. Karena segala sesuatunya itu pastinya sudah diatur. Tugas kita adalah bagaimana tetap menjaga keseimbangan emosional ini dengan terus menjaga kesehatan fisik ya, kemudian berdoa, berserah diri, ya itu termasuk salah satu usaha untuk menyeimbangkan emosional. Tidak mudah marah dan sebagainya, itu juga termasuk menjaga keseimbangan emosional. Berikutnya, keseimbangan psikologis juga didapat dari pengalaman hidup dan berinteraksi dengan orang lain, serta dipengaruhi norma dan kultur masyarakat. Ya, ya, teman-teman yang mungkin dari kecil sudah biasa susah, sudah ditempa kesulitan hidup, pastinya ketika remaja dia punya pengalaman hidup berbeda dengan yang lainnya. Yang mungkin misalnya ada teman yang dari kecil serba dimanja, dari kecil serba dipermudah. Nah, ketika tumbuh, meskipun usianya berbeda, tapi karena pengalaman hidup juga berbeda, pastinya dua orang ini akan punya keseimbangan psikologis yang berbeda. Ya, kalau yang terbiasa dimanja, nah, ketika mengalami kesulitan di masa remajanya, di masa dewasanya, dia akan lebih mudah menyerah. Nah, karena terbiasa dibantu. Berbeda dengan mereka yang dari kecil sudah terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri, ya, meskipun mungkin dengan bantuan minimal oleh orang tuanya. Nah, ini berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi psikologis seseorang. Ya, contoh dari keseimbangan psikologis kita mungkin kadang ketika sedih butuh menangis, tertawa saat senang, berteriak ketika mungkin pikirannya penat gitu ya, atau bahkan memukul. Nah, kalau yang terakhir ini tidak dianjurkan ya. Ya, meskipun ada manajemen marah, tetapi cara ini sangat tidak direkomendasikan ya, karena bisa melukai diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Nah, di bawah ini ada neraca ya, ada input dan output. Nah, homeostasis ini fungsinya adalah menyeimbangkan antara input dan output. Berikutnya, selain homeostatis ada homeodinamik. Homeodinamik merupakan pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ya, pertukaran energi ini berlangsung setiap hari. Ya, makanya ketika seorang stagnan kemudian tidak melakukan aktivitas, itu hampir disamakan seperti air yang di danau, di telaga ya. Air di danau, di telaga itu
kelihatannya tenang, tetapi mungkin banyak penyakit, banyak binatang buas dan sebagainya ya. Nah, itu berarti sama dengan hidup kita. Semakin banyak energi kita bersinkron atau bersinergi dengan lingkungan, homeodinamik kita akan semakin baik. Proses homeodinamik ini dimulai dari teori manusia sebagai unit yang merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki karakter yang berbeda, proses hidup yang dinamis, selalu berinteraksi dengan lingkungan, dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi dan memiliki keunikan tersendiri. Ini menjadi ciri khas seorang manusia. Nah, coba teman-teman dibaca lagi dengan teliti, dipahami satu demi satu kalimatnya ya, bahwa kita itu memang berbeda, tetapi kita bisa tetap hidup bersama karena ada proses dinamis, karena ada proses interaksi, saling melengkapi ya, saling melengkapi, saling bersinergi, saling bekerja sama. Itu fungsinya semata-mata untuk menyeimbangkan baik homeostatis maupun homeodinamik. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang prinsip homeodinamik. Prinsip pertama dari homeodinamik adalah prinsip integralitas. Integral ya. Integral ini berarti prinsip utama dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi hubungan manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Ya, kalau ada manusia memisahkan dirinya dengan lingkungan, berarti dia tidak mengalami homeodinamik. Integralitas ini menjadi prinsip utama ya, karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Kalaupun Tarsan, ternyata Tarsan juga punya pasangan ya. Nah, iya kan? Nah, itu berarti tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip resonansi. Prinsip resonansi ini berprinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama. Frekuensinya bervariasi, mengingat manusia memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi berirama, mulai dari masa kecil gitu ya, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, masa lansia. Ini irama yang akan mengiringi kehidupan manusia ya. Fase-fasenya kalau di teori-teori sudah banyak dibahas, tetapi intinya dari fase-fase ini semuanya berirama ya, punya frekuensi masing-masing. Kemudian yang ketiga, prinsip heliksi. Heliksi ini adalah prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Ya, perlahan-lahan, nggak langsung ya, nggak langsung ada anak kecil langsung lari. Nah, biasanya kan didahului dengan proses sebelumnya. Ada yang merangkak dulu atau ada yang rambatan gitu ya. Nah, itu karena proses pertumbuhan seorang manusia itu bertahap ya, bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Dan ini pun juga sekali lagi berhubungan dengan lingkungan. Berikutnya bicara tentang manusia, kita juga akan membahas konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau di pertemuan ini saya akan batasi tidak per poin karena untuk kebutuhan dasar manusia dari kebutuhan kepala sampai kaki, dari kebutuhan fisiologis dan sebagainya akan lebih dibahas di mata kuliah KDM ya. Nah, untuk konsep kebutuhan dasar manusia sendiri terdiri dari unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Manusia memiliki kebutuhan yang heterogen ya, banyak, tidak hanya satu ya, dan tidak sama satu sama yang lainnya.
pada dasarnya kebutuhan manusia sama, tetapi karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut akan berbeda, ya. Contoh mungkin kalau di Indonesia makannya nasi, kalau di luar negeri bukan nasi, ya. Nah, ini hanya satu perbedaan yang menunjukkan bahwa manusia itu unik, belum yang lainnya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi KDM. Yang pertama penyakit. Yang kedua hubungan keluarga, konsep diri, tahap perkembangan dan struktur keluarga. Yang pertama penyakit. Ya. Saat sakit pastinya semuanya rasanya nggak enak ya, gitu. Tapi aneh ya, kadang ketika sakit malah yang nengok itu bawa makanan banyak sekali. Padahal kita nggak ada selera untuk makan. Kondisi sakit ini juga mempengaruhi kebutuhan kita ya. Ya kita nggak pengen apa-apa, pengennya sembuh gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa penyakit itu juga mempengaruhi terhadap kebutuhan kita. Mungkin ketika sehat kita butuhnya jalan-jalan ke mall, kemana gitu ya, main dan sebagainya. Tapi ketika sakit, nah kebutuhan itu hilang karena memang tidak dibutuhkan oleh kita. Oke. Yang kedua hubungan keluarga. Ya, hubungan keluarga. Bicara hubungan keluarga pastinya akan nampak pada karakter, pada tingkah laku manusia itu sendiri. Ya, anak-anak yang mendapatkan kasih sayang, kehangatan dari keluarganya, dia akan menunjukkan perilaku atau sikap yang berbeda dibanding dengan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang. Ya, ini contohnya saya rasa sudah banyak ya di luar sana. Kemudian konsep diri. Tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya bahwa konsep diri ini melekat di semua manusia. Ya, konsep diri ini harusnya disadari dan kemudian dianalisa ya, disadari kemudian diinternalisasi oleh setiap manusia. Karena kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus mengenal konsep diri kita seperti apa. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Ya, saya dengan Anda pastinya berbeda. Ya, oh saya punya karakter begini. Oh Anda punya karakter begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia memang unik. Ya. Kemudian yang keempat, yang mempengaruhi KDM adalah tahap perkembangan. Nah, bicara tahap perkembangan nanti akan lebih dipahami di keperawatan anak, juga keperawatan jiwa. Karena biasanya keperawatan anak, maternitas ya, nanti semuanya akan include ya. Jadi kebutuhan anak umur balita, sekolah ya, dan remaja pastinya akan berbeda. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia akan sangat tergantung atau dipengaruhi oleh tahap perkembangan. Berikutnya yang terakhir, struktur keluarga. Nah, ada yang tinggal dengan keluarga inti saja, nah, dia punya karakter yang berbeda dengan yang biasa tinggal dengan keluarga besar, ya. Kalau keluarga besar, kalau mau mandi aja harus ngantri gitu ya. Ya karena misalnya tempat kamar mandinya cuma satu. Nah, itu butuh perasaan untuk bisa mengalah dan sebagainya. Beda dengan misalnya Anda yang kos gitu ya. Kos kemudian semuanya serba ada di satu kamar. Nah, beda dengan teman-teman yang kos tapi fasilitasnya terbatas. Pastinya ini juga membedakan. Nah, bicara struktur keluarga juga sama. Kalau ada yang struktur keluarganya lengkap, ya ada ayah, ibu, anak, ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusianya. Beda dengan misalnya yang harus hidup mandiri atau hidup hanya dengan orang tua tunggal. Nah, ini pastinya juga mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Model kebutuhan dasar manusia ini juga nantinya akan dibahas. Salah satunya nanti di mata kuliah keperawatan profesional ya, kalau tidak salah. Nah, ada teori-teori yang nantinya akan menjelaskan
bagaimana keperawatan dipandang dari teori King, Jane Watson, dan sebagainya. Ya, ini akan dibahas di mata kuliah yang lain. Selanjutnya, saya ambil dari teorinya Jane Watson tentang hierarki KDM. Nah, hierarki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tingkat lebih rendah, ada kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah, tingkat yang rendah, apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya kita membutuhkan makan, minum, eliminasi, ya, kemudian udara atau ventilasi. Kemudian kebutuhan fungsional. Contohnya kebutuhan untuk istirahat, untuk beraktivitas, kemudian kebutuhan seksualitas, ya. Itu juga termasuk tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Nah, makin ke sini, makin ke bawah ada kebutuhan integratif. Ya, kebutuhan berprestasi, berafiliasi atau berhubungan dengan orang lain. Dan kebutuhan yang lebih tinggi adalah kebutuhan berkembang, interpersonal dan interpersonal dan intrapersonal. Masing-masing kebutuhan ini pastinya akan berbeda, ya. Bicara kebutuhan interpersonal dan interpersonal, intra dan inter, itu memang berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada orang yang ya sudahlah hidup seperti ini, yang penting tenang dan sebagainya. Tapi ada juga yang misalnya ketika dia punya keinginan belum tercapai, dia tidak bisa tidur misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang punya kebutuhan level kebutuhannya yang berbeda-beda. Kebutuhan tingkat tinggi ini juga didasarkan dari kebutuhan yang ini ya, kebutuhan bertahan hidup, fungsional, dan integratif. Nah, berikutnya, nih slide terakhir, hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang pertama, yang paling dasar adalah kebutuhan fisik, ya, makan, minum, tempat tinggal, ya. Kemudian ini untuk kebutuhan ini semua orang hampir memerlukannya, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial, perasaan diterima sebagai anggota kelompok, dicintai, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, ada perasaan dihargai, pengakuan, dan status. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ya, pemahaman dan ini sudah mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Ya, jadi orang-orang yang sudah mencapai kebutuhan ini, ya, dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi lebih banyak juga memikirkan kehidupan orang lain. Tapi sekali lagi, hierarki ini tidak harus mulai dari yang 1, 2, 3, dan 4. Karena biasanya terutama hari ini ya, zaman sekarang, banyak orang yang mungkin ketika dia sudah berada di atas, dia sudah tidak menginginkan pengakuan, menginginkan status, menginginkan kebutuhan harus dihargai dan sebagainya. Karena ketika dia sudah mencapai kebutuhan aktualisasi diri, ya dia hanya ingin berbuat dan berbuat untuk orang lain. Ya, istilah saya itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Oke. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kita kali ini tentang konsep manusia. Jika ada pertanyaan dan sanggahan mungkin bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.